Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Musti Kalam. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan mata kuliah basis data dan dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MA. Di video kali ini saya akan menyelesaikan salah satu tugas UTS dengan judul 1. Apa manfaat dari penerapan basis data? 2. Apa saja komponen basis data dan fungsinya? 3. Jelaskan secara detail apa itu Entity Relationship Model. 4. Jelaskan tahapan-tahapan dalam pembuat Entity Relationship Diagram. 1. Manfaat dari penerapan basis data. 1. Pengelola data yang terstruktur. Basis data memungkinkan penyimpanan data secara sistematis dan terorganisir. Ini mempermudah pencarian, pengambilan, dan pemrosesan data. 2. Mengurangi redundansi data. Dengan basis data terpusat, data yang sama tidak perlu disimpan berulang kali di tempat yang berbeda sehingga mengurangi duplikasi data. 3. Meningkatkan konsistensi dan kekuatan karena data hanya disimpan oleh satu tempat atau direferensikan dengan benar. Kemungkinan terjadi inkonsistensi menjadi lebih kecil jika data diperbarui. Perubahan tersebut berlaku untuk seluruh sistem. 4. Keamanan data yang lebih baik. Basis data modern memiliki sistem keamanan dan kontrol akses yang memungkinkan hanya pengguna tertentu yang bisa mengakses atau mengubah data sensitif. 5. Kemudahan akses dan pencarian data. Dengan menggunakan sistem manajemen basis data DBMS, pengguna dapat dengan cepat mencari, menampilkan atau memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. 6. Dukungan terhadap pengembalian keputusan. Data yang tersimpan dalam basis data dapat digunakan untuk analisis dan pelaporan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data. 7. Pemeliharaan dan pembaruan data yang lebih mudah. Perubahan data dapat dilakukan dengan cepat dan langsung tercermin dalam seluruh sistem. Hal ini penting untuk menjaga data tetap akurat. 8. Skalabilitas. Basis data memungkinkan sistem berkembang sesuai keputusan, baik dalam hal jumlah data maupun jumlah pengguna yang mengakses. 9. Integrasi antara sistem. Basis data memungkinkan integrasi antara sebagai sistem dan aplikasi dalam organisasi, sehingga data bisa digunakan bersama-sama oleh berbagai departemen. Contohnya, 1. Manajemen data yang terpusat. Di sebuah perusahaan, semua data pelanggan, transaksi, dan investasi disimpan di satu sistem basis data. 2. Akses data yang cepat dan efisien. Bank menggunakan basis data untuk mengakses riwayat transaksi nasabah secara instan. 3. Keamanan data. Sistem login dan hak akses dalam basis data rumah sakit membatasi siapa yang bisa melihat data pasien. 4. Mengurangi redundansi data. Dalam sistem akademi, data mahasiswa disimpan satu kali dan digunakan untuk sebagai keperluan seperti resensi, nilai, dan pembayaran. 5. Mendukung pengambilan keputusan. Manajer toko melihat laporan penjualan dari basis data untuk menentukan produk mana yang perlu di-restock. 6. Integrasi antara sistem. Sistem terhubung dengan sistem pembayaran, pengiriman, dan investasi melalui satu basis data. 2. Apa saja komponen basis data dan fungsinya?
1. Perangkat keras hardware meliputi server komputer, program, dan jaringannya yang digunakan untuk menjalankan dan menyimpan basis data. 2. Perangkat lunak atau software sistem manajemen basis data, perangkat lunak utama yang mengelola basis data. 3. Data merupakan inti dari basis data, disusun dalam bentuk tabel, record, dan file. Bisa berupa data operasional, metadata, maupun data cadangan. 4. Manusia untuk user, administrator database, pengelola dan memelihara basis data, pemrogramer, membuat aplikasi yang berinteraksi dengan basis data, end user, pengguna akhir yang mengakses data melalui aplikasi. 5. Prosedur, aturan dan instruksi yang mengatur bagaimana data diakses dan dikelola, termasuk kebijakan dan keamanan data. 6. Bahasa akses data biasanya menggunakan menyimpan data, mengambil data, memperbarui data, menginput data. 3. Jelaskan secara detail apa saja entity relationship model. 1. Entitas, definisi objek nyata atau konsep yang memiliki data dan bisa dibedakan dari objek lain. Contoh mahasiswa, dosen, mobil, produk. Simbol, sepersegi panjang. Jenis entitas, entitas kuat, strong entity, tidak bergantung pada entitas lain, memiliki primary key. Contoh mahasiswa, dosen. Entitas lewat word entity, bergantung pada entitas lain untuk eksistensinya, tidak memiliki primary key sendiri, hanya partai key. Contoh pembayaran bergantung pada transaksi. 2. Atribut, definisi, karakteristik atau properti dari suatu entitas. Contoh nama, NIM, tanggal lahir, simbol, elips. Jenis atribut, atribut sederhana, simpel, tidak bisa dibaca lagi seperti NIM. Atribut komposit bisa dipecah menjadi sub-komponen, contoh alamat, jalan, kota, kode pos. Atribut multi-nilai, bisa memiliki lebih dari satu nilai, contoh nomor telepon. Atribut kunci digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik. Contoh NIM, atribut turun, nilainya bisa dihitung dari atribut lain, contoh umur dari tanggal lahir. 3. Relasi atau relationship, definisi hubungan antara lebih entitas. Contoh mahasiswa mengambil mata kuliah, simbol, bela, ketukar, derajat relasi. Relationship, derajat 1, entitas berelasi dengan dirinya sendiri, contoh pegawai membimbing pegawai. Binary relationship, derajat 2, entitas, contoh mahasiswa mengambil mata kuliah. 3. Derajat 3, entitas, contoh dokter merawat pasien di ruangan. 4. Koordinat, kardinalitas, menunjukkan jumlah maksimum hubungan antara entitas. Jenis kardinalitas, one to one, satu entitas A berrelasi dengan satu entitas B. Contoh, satu orang memiliki satu KTP. One to many, satu entitas A bisa berrelasi dengan banyak entitas B. Contoh, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Many to many, banyak entitas A berrelasi dengan banyak entitas B. Contoh, mahasiswa mengambil banyak mata kuliah dan mata kuliah diambil oleh banyak
mahasiswa. Generalisasi, spesialisasi, empat, jelaskan tahapan-tahapan dalam pembaruan entity relationship diagram. 1. Identifikasi entity. Tujuan: menentukan objek-objek penting yang memiliki data dan perlu disimpan di dalam basis data. Langkah: menjawab kebutuhan sistem atau studi kasus. Temukan kata benda penting seperti mahasiswa, dosen, barang, transaksi, buku. Contoh: dalam sistem perpustakaan, anggota, buku, peminjaman. 2. Tentukan atribut untuk setiap entitas. Tujuan: menentukan informasi apa saja yang perlu disimpan dari setiap entitas. Langkah: tentukan atribut utama, key atribut untuk mengidentifikasi entitas, tambahan atribut deskriptif lainnya. Contoh: entitas mahasiswa, NIM, kunci, nama, tanggal lahir, alamat. 3. Identifikasi relasi antara entitas. Tujuan: menentukan bagaimana entitas-entitas tersebut saling berhubungan. Langkah: gunakan kata kerja atau proses dari studi kasus, misalnya mengambil, meminjam, mengajar. Tentukan relasi biner. 2. Entitas, 1 entitas atau 3 entitas. Contoh: mahasiswa mengambil mata kuliah, petugas melayani peminjaman. 4. Tentukan koordinalitas. Tujuan: menentukan jumlah keterlibatan entitas dalam hubungan. Langkah: berdasarkan logika bisnis tertentu, batasi jumlah keterlibatan. Tentukan apakah suatu relasi operasional atau wajib. Contoh: satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Satu buku bisa dipinjam oleh banyak anggota. 5. Identifikasi entitas lemah. Tujuan: mendeteksi identitas yang tidak memiliki atribut kunci sendiri dan bergantung pada entitas lain. Langkah: lihat apakah ada entitas yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa entitas induk. Buat relasi identifikasi dan atribut partai key. Contoh: detail transaksi bergantung pada transaksi dan tidak punya kunci untuk sendiri. 6. Tambahan atribut khusus. Tujuan: membuat model menjadi lebih rinci dan realistik. Langkah: tandai atribut yang nilainya bisa lebih dari 1. Tentukan atribut turunan seperti umur, dihitung dari tanggal lahir. Pisahkan atribut komposite jika perlu. 7. Lakukan generalisasi atau spesialisasi jika diperlu. Tujuan: mengelompokkan atau memecah entitas berdasarkan kesamaan atau perbedaan karakteristik. Contoh: entitas umur, orang, entitas kasus, khusus, dosen, mahasiswa. 8. Gambar diagram ERD. Tujuan: visualisasi seluruh elemen yang sudah dianalisis. Langkah: gunakan simbol standar, persegi panjang untuk entitas, elips untuk atribut, bela ketupat untuk relasi, garis untuk menghubungkan semuanya, tambahan kardinalitas dan atribut kunci di garis bawah. 9. Validasi dan revisi. Tujuan: memastikan bahwa ERD sesuai dengan kebutuhan dari logika sistem. Langkah: tinjauan ulang dengan pengguna atau tim pengembang.
Periksa redundansi, relasi tidak masuk akal atau entitas yang kurang. 10. Siapkan untuk normalisasi dan implementasi. Tujuan menyimpan ERD agar bisa dikonversi ke tabel, relasi, basis dan fisik. Langkah dari ERD: buat tabel, pastikan tidak ada data ganda atau anomali.